Halo, masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang kamu persiapkan sebelum mengikuti seleksi fully funded dari Global Youth Action ini? Jadi yang aku persiapkan adalah aku membaca beberapa sumber dari internet dan juga bertanya kepada teman-teman aku yang sudah diterima beasiswa di Turki sana. Seperti misalnya membaca sumber dari internet tuh mengenai apa saja, mengenai kebudayaan di Turki, kemudian sistem pendidikan di Turki itu bagaimana sih bedanya, dan juga nggak lupa saya juga membaca tentang sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri bagaimana, seperti itu. Jadi yang aku persiapkan lebih ke pengetahuan umum dan dasar mengenai negara Turki dan Indonesia itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya itu masuk ke pertanyaan yang B. Proses mengikuti seleksi Youth Exchange Program Turki 2022 dari Global Youth Action sendiri bagaimana? Baik, jadi untuk prosesnya sendiri tuh ada yang pertama kita disuruh untuk mengumpulkan IC ya. Karena saya lewat jalur IC, jadi saya membuat IC mengenai kontribusi apa yang saya lakukan untuk Indonesia nantinya di masa depan. Nah, setelah itu dari tulisan tersebut kita akan diseleksi untuk masuk ke top 20 atau 20 besar. Nah, dari situ nanti untuk yang masuk ke finalis 20 besar maka diwajibkan untuk membuat short video yang durasinya sekitar 3 menit untuk menampilkan tentang perkenalan diri kita, prestasi, achievement apa yang kita punya, kemudian diikuti oleh visi dan misi dari pertukaran pelajar ini nantinya. Karena kalau yang di Turki ini fokusnya adalah untuk menggali tentang quality education atau pendidikan yang berkualitas dan merata untuk semua pihak, maka saya sesuaikan dan alhamdulillah saya juga seorang guru, jadi sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Global Youth Action saat itu. Nah, setelah membuat video karena sudah terjaring 20 besar, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan tes wawancara. Nah, karena masih dalam masa pandemi, saat itu ada di bulan Februari dan Maret, maka dilakukan secara online melalui Zoom meeting gitu. Di sana saya diwawancarai oleh 3 pewawancara. 2 merupakan, yang satu dari alumni LPDP dari Amerika, dan yang kedua dari Turki, dan yang terakhir dari pihak Global Youth Action itu sendiri. Setelah proses wawancara berakhir, tinggal menunggu hasilnya untuk siapa saja yang terpilih menjadi 3 besar untuk penerima fully funded, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu pertanyaan yang C. Sebutkan dan jelaskan tips and trick lolos seleksi fully funded. Baik, untuk lolos seleksi fully funded ini pastinya teman-teman harus berdoa dan minta ridho dari orang tua dan juga keluarga terdekat ya. Selanjutnya yang kedua adalah nggak mungkin banget ya mau tes kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Yang pasti nyicil-nyicil untuk belajar gitu. Misalnya Anda juga punya kesibukan, sempatkan waktu untuk belajar, tidak kurang lebih sekitar 15 menit mungkin setiap harinya untuk membaca. Karena tujuan negara saya adalah Turki, makanya saya membaca banyak tentang negara Turki dan juga Indonesia saat itu. Seperti misalnya sistem pendidikan di Turki bagaimana sih gitu, apakah SD, SMP, SMA-nya sama, yang SD juga diwajibkan 6 tahun, misalnya seperti itu. Kemudian untuk makanan khas Turkinya bagaimana, kemudian sistem tanggal merah atau liburnya bagaimana, apakah di hari Sabtu Minggu juga seperti di sini, atau tanggal merah bagaimana, seperti itu, apa saja mereka peringati. Nah, itu kebanyakan kemarin keluar juga dari di soal-soal untuk seleksi pertama yang tes tertulisnya, seperti itu. Nah, setelah Anda lolos tes tertulis, maka nanti Anda baru disuruh untuk membuat video. Nah, untuk di videonya ini saran saya jangan lebih dari waktu yang ditentukan oleh panitia gitu, karena panitia menginginkan 3 menit, jadi jangan sampai lebih gitu. Kemudian yang selanjutnya tolong buat sebaik mungkin ya, kalau bisa ya benar-benar menampilkan prestasi dan sisi positif dari teman-teman sekalian, seperti itu. Dan pada saat wawancaranya saya menyarankan untuk menjadi diri sendiri saja, seperti itu. Dan yang pasti bersiap-siap untuk apabila Anda nanti terpilih, seperti itu. Itu saja dari saya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah benar seleksi yang diadakan oleh Global Youth Action transparan? Ya, menurut saya sangat transparan karena saya melihat sendiri ketika Zoom meeting bahwa saya bertemu dengan banyak orang saat itu untuk tes tahap pertama, begitu juga untuk tes tahap kedua dan ketiga untuk pembuatan video dan juga wawancara. Jadi saya juga tahu saat itu belum pernah kenal sama sekali dan tesnya juga sangat transparan karena panitia memperkenalkan siapa jurinya, namanya, asalnya, sehingga saya pun bisa mengecek dari IG mereka bahwa beliau ini adalah orang-orang hebat. Kemudian teman-teman yang saya ikuti juga sama sekali saya tidak kenal. Ada beberapa yang dari kalangan umum, yang juga pendidik, ada yang murid, ada yang anak-anak SMA seperti itu. Jadi sangat transparan menurut saya karena saya baru menemuinya ketika saat tes. Oke, baik, ini menurut sangat subjektif pastinya ya jawaban nanti dari saya, karena pasti setiap peserta punya caranya sendiri-sendiri. Yang Anda dengar saat ini adalah yang menurut dari pendapat saya sendiri, seperti itu. Untuk dari saya ingin menekankan kepada teman-teman yang mau mendaftar, saya selalu persiapkan diri Anda dengan baik gitu. Yang pertama banget juga harus minta ridho sama orang tua dan juga suami, mungkin bagi yang sudah berkeluarga, dan juga ridho orang tua dan keluarga itu sangatlah penting untuk menuntun kalian ke masa depan. Terus yang kedua pastinya belajar dan membaca gitu. Meskipun kalian sudah hafal tentang CV diri kalian sendiri, tapi ada baiknya kalian fahami dan hafalkan gitu. Misalnya tahun berapa Anda mendapatkan prestasi A, seperti itu, sehingga ketika ditanya oleh juri maka akan siap menjawabnya. Kemudian tips yang selanjutnya yang pasti harus percaya diri dan berani ya, seperti itu. Tidak boleh takut ataupun malu, karena bagaimana Anda meyakinkan orang lain jika diri Anda sendiri tidak yakin gitu terhadap kemampuan Anda. Dan yang pasti harus menjadi diri sendiri, please be yourself gitu. Jadi jangan diada-ada, jangan dikarang-karang, jadilah diri Anda sendiri, apa yang Anda inginkan. Misalnya kenapa Anda harus pengen ikut ke Turki? Mungkin jawabannya bisa sesimpel karena ingin melihat salju, seperti itu. Tapi kalau itu memang genuine atau asli dan orisinal dari keinginan kalian yang terdalam, pasti nanti juri akan melihat dari niat kalian yang tinggi itu, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang ke F selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan ketika mengikuti online based test program dari Global Youth Actions? Nah, jadi mungkin hampir sama dengan yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, bahwa karena online based test di sini tesnya tertulis, maka bacalah pengetahuan umum dan dasar mengenai negara terkait yang ingin kalian kunjungi ya. Hal ini bisa dalam lingkup sistem pendidikan, sistem budaya, kemudian tarian, kemudian daerah-daerah, nama-nama kota di Turki misal, makanan khas Turki, kemudian sistem pendidikan di Turki, nama daerah wisata, tempat wisata di Turki, seperti itu dibaca. Kemudian bahasa-bahasanya bagaimana, mungkin bahasa-bahasa yang dasar ya, seperti misalnya untuk conversation sehari-hari, seperti salam, selamat pagi, selamat siang, apa kabar, merhaba, misal seperti itu. Nah, itu ada baiknya teman-teman baca. Begitu juga untuk sistem pendidikan di Indonesia, seperti misalnya siapa Bapak Pendidikan Nasional kita kemarin itu keluar juga ya, seperti itu, ada Ki Hajar Dewantara misal. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia itu ada baiknya juga teman-teman cicil baca gitu. Mungkin ada baiknya kalau langsung dibaca SKS sistem kebut semalam itu nggak akan selesai. Mungkin ada baiknya sehari teman-teman sempetin baca sebelum tidur, misal 10 atau 15 menit untuk baca itu, sehingga ketika tes tiba itu tidak terkesan mendadak dan juga melelahkan buat teman-teman, seperti itu. Untuk pertanyaan yang G, kenapa harus mengikuti program-program yang diadakan oleh Global Youth Actions? Nah, menurut saya karena programnya kreatif, inovatif, dan yang pasti
program-program yang dibuat oleh Global Youth Actions mendidik teman-teman sekalian untuk memiliki rasa kompetitif ya, yang mana ini sangat dibutuhkan sekali ketika nanti kita di dunia kerja ataupun di masyarakat umum ya, bahwa pada dasarnya kita nanti hidup juga akan berkompetisi satu sama lain, sehingga ketika teman-teman sudah terbiasa untuk berjuang, untuk bersaing dengan teman-teman yang lain, maka teman-teman sudah tidak kaget nantinya ketika di dunia kerja nanti mengalami hal sedemikian gitu. Sehingga untuk dicicil, untuk kalau dari saya mungkin jatah gagalnya sudah mulai dicicil ketika Anda saat muda, sehingga ketika nanti Anda dewasa Anda sudah tinggal sukses gitu. Karena kalau yang belum mulai akan terasa berat pastinya untuk mengikuti lomba dan juga youth exchange ataupun conference semacam ini. Tapi apabila Anda sudah mengikuti melalui salah satunya melalui program Global Youth Action ini, menurut saya sangat bagus untuk mendidik teman-teman untuk menjadi lebih berani, percaya diri atas kemampuan teman-teman sekalian, seperti itu. Oke. Untuk lanjut pertanyaan ke H, yaitu pesan ke generasi muda untuk mengikuti program dari Global Youth Actions. Ya, teman-teman sekalian bisa join ya untuk program-program yang diselenggarakan dari Global Youth Actions. Sangat positif sekali, sangat mendidik teman-teman untuk melatih kemampuan teman-teman, melatih kepercayaan, dan juga pastinya menambah pengalaman dan juga jejaring ya. Kan pastinya kalau temenan dari satu kota atau satu daerah itu aja pasti bosan ya. Tapi kan kalau nanti teman-teman ikut lomba, ikut youth exchange atau conference dari Global Youth Action, teman-teman bisa ketemu dari teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, sehingga itu bisa menambah jejaring teman-teman untuk memiliki relasi yang lebih luas nantinya di masa depan, seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan I, mengenai ceritakan mengenai latar belakang kamu terkait kampus, asal daerah, dan lain sebagainya. Baik, untuk saya berasal dari Sragen ya. Sragen terletak di sebelah timur Solo dan merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti itu. Dan saya berasal dari kampusnya S1, saya mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya Sastra Inggris. Kemudian untuk S2-nya saya melanjutkan pendidikan di Universitas 11 Maret Solo untuk program studi linguistik penerjemahan. Nah, apa hubungannya dengan program dari Global Youth Actions ini? Semenjak saya SMP, SMA, bahkan S1 dan S2, saya terbiasa untuk mengikuti lomba. Nah, hal ini tidak menyurutkan saya ketika saya sekarang telah menjadi seorang pendidik di sebuah pondok pesantren di Sragen dan juga di SMA Sragen. Nah, hal ini selalu saya tanamkan untuk dalam diri saya bahwa saya adalah seorang pendidik, sehingga saya sendiri tidak boleh berhenti untuk terus belajar dan terus berusaha dan memperbaiki kualitas hidup yang ada pada diri saya. Nah, mungkin dari dasar inilah saya selalu tertarik untuk mengikuti sesuatu yang baru dan positif, termasuk mengikuti program dari Global Youth Action ini. Karena sejak dari kecil saya juga dari S1 saya sudah diterima oleh beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian PPA BBM ya namanya saat itu. Kemudian yang S2 saya menerima juga beasiswa fully funded dari LPDP, begitu juga dari Erasmus Mundus, beasiswa untuk exchange dari Uni Eropa, seperti itu. Sehingga hal ini sangat sinkron dengan keputusan yang saya ambil di masa depan gitu. Itu saja. Oke, untuk pertanyaan yang J, kenapa harus mengikuti program Youth Exchange yang diadakan oleh Global Youth Actions ya? Bagi saya, kenapa saat itu saya ingin mencoba, karena saya merasa bahwa saya tidak boleh berhenti untuk berkompetisi dan juga berusaha selagi saya bisa. Saat itu ada kesempatan dan umur saya juga bisa, walaupun saya sudah menjadi seorang pendidik kala itu,
Namun saya terus ingin mencoba untuk menambah skill dan juga jejaring, juga pengalaman. Sehingga saya merasa kenapa saya harus mengikuti, karena saya merasa bahwa kegiatan ini nantinya akan bernilai positif sekali di masa depan bagi saya, khususnya untuk karir saya ya, seperti itu, karena bisa menambah value dari CV saya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan K. Kesan dan pesan mengikuti seleksi fully funded Youth Exchange Program Turki 2020 itu, kesan pesannya saya sangat senang, saya sangat bahagia. Walaupun karena pandemi ini akhirnya saya harus memilih diuangkan untuk hadiahnya seperti itu, tapi saya tetap merasa senang dan bersyukur karena saya bertemu dengan orang-orang hebat selama kompetisi ini berlangsung, seperti itu. Saya juga bertemu dengan para juri yang menurut saya sangat luar biasa ilmunya. Di sana saya bisa mengerti dan membaca prestasi-prestasi mereka. Saya juga bertemu dengan kontestan lain di top 20 ketika membuat video, dan hal itu membuat saya semakin merasa tertantang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih tergolong susah nih ya. Saya bacain dulu pertanyaannya. Bagaimana kamu mengatasi kemalasan untuk ikut program seleksi fully funded yang diadakan oleh Global Youth Action? Saya rasa kemalasan itu selalu terjadi pada setiap orang ya, tidak terpungkiri oleh saya sendiri saat itu. Nah, apalagi saya juga seorang pendidik yang mana juga sudah memiliki aktivitas yang harus saya lakukan, sehingga untuk membagi waktu antara belajar dan juga menyisihkan waktu itu pastinya sangatlah tidak mudah. Namun saya selalu mengingat pesan yang diberikan oleh ibu saya saat itu, di saat kamu sedang bermalas-malasan, maka 1000 orang lain di luar sana sedang belajar mati-matian. Nah, itu kata motivasi itu mungkin sudah sering teman-teman dengar ya, tapi itu selalu saya tanamkan ketika rasa malas itu datang menghampiri ya. Mungkin teman-teman nanti juga ada kalanya merasa lelah, mungkin untuk membuat video atau membuat tugas seperti itu, kayak mungkin bingung mau nulis apa. Nah, mungkin teman-teman bisa selalu ingat itu. Mungkin lelah boleh, beristirahat boleh, yang penting jangan berhenti, seperti itu. Jadi selalu ingat teman-teman, ketika teman-teman itu malas, ribuan orang di luar sana dan diam-diam belajar keras, diam-diam juga berdoa, ikhtiarnya seperti itu. Sehingga mungkin quote yang terdengar sederhana tersebut dari ibu saya selalu saya pakai ketika saya ingin mengikuti suatu seleksi lomba dalam pekerjaan ataupun dalam hal apapun. Saya merasa bahwa ketika hari ini saya buang waktu saya hanya untuk bermalas-malasan, maka ribuan orang sana sudah bisa menggunakan waktunya di luar dengan baik dan siap merebut posisi yang saya pakai saat ini, seperti itu. Sehingga dengan demikian saya akan selalu berpikir untuk selalu on fire, untuk bersungguh-sungguh atas kegiatan yang atau lomba yang ingin saya ambil, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan M. Ceritakan kegagalan kamu ketika mengikuti program-program serupa. Baik, menurut saya ya itu tadi saya sudah pernah bilang di sebelumnya bahwa habiskan jatah gagal kamu di masa muda, sehingga ketika Anda nanti dewasa, Anda sudah tinggal sukses. Sebelum saya diterima oleh beasiswa S2 di LPDP, saya pernah mencoba untuk mendaftar juga beasiswa LPDP, namun saya gagal ditolak karena alasan administrasi, seperti itu. Namun hal itu tidak menyurutkan mimpi saya untuk terus mencoba lagi di masa depan, seperti itu. Untuk program-program serupa banyak juga beberapa youth exchange yang saya ikuti. Saya pernah mendaftar untuk pergi ke Hong Kong saat itu, namun juga tidak diterima gitu. Dari situ pastinya saya sedih sekali ya teman-teman, karena saya sudah merasa mempersiapkan diri saya sebaik mungkin, namun apa daya saya tidak diterima. Namun catatan reviewer dari dan juga komentar dari juri itu yang saya pelajari, sehingga di tahun-tahun setelahnya atau bulan selanjutnya saya mencoba lagi dan alhamdulillah saya keterima, seperti itu.
Jadi dulu saya juga pernah gagal untuk program konferensi di Hong Kong. Dari situ saya dikasih banyak sekali notes dan catatan merah dari para juri dan komentator, reviewer dari jurnal saya. Dan alhamdulillah di bulan depannya saya memperbaiki dan saya apply untuk ke negara Jepang, dan alhamdulillah saya diterima. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya. Jika sudah gagal, maka itu berarti sebetulnya teman-teman sedang berproses dan mendewasakan diri untuk menjadi yang lebih baik gitu. Sama juga ketika saya LPDP saya gagal, beasiswa saya saat itu gagal, maka saya mencoba lagi di tahun depan. Saya pelajari kesalahan, saya perdalam lagi kepo-keponya untuk tanya ke senior-senior yang sudah berhasil mencoba, dan alhamdulillah tiket itu diberikan Tuhan kepada saya, seperti itu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang ke-N, apakah benar kamu menang fully funded dari orang dalam Global Youth Actions? Saya bisa menjawab dengan tegas bahwa di sini saya tidak ya. Jadi saya tidak ada hubungan dari orang dalam dengan Global Youth Actions. Mungkin kemarin ada beberapa yang bilang ya di komen bahwa yang menang pasti orang dalam saja. Tidak, saya baru mengenal Global Youth Action justru karena teman saya follow dan saya ikutan follow saya di IG, sehingga saya dapat informasi untuk exchange ke Turki saat itu. Nah kemudian saya apply dan saya coba, dan alhamdulillah selama proses dari tertulis wawancara tidak ada satupun orang yang saya kenal di Global Youth Actions, mulai dari jurinya, dari panitianya gitu. Bahkan saya belum pernah bertemu secara langsung karena saat itu dilakukan secara online atau pandemi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah benar seleksi yang diadakan oleh Global Youth Action transparan? Ya, menurut saya sangat transparan, karena saya melihat sendiri ketika Zoom meeting bahwa saya bertemu dengan banyak orang saat itu untuk tes tahap pertama, begitu juga untuk tes tahap kedua dan ketiga untuk pembuatan video dan juga wawancara. Jadi saya juga tahu saat itu belum pernah kenal sama sekali, dan tesnya juga sangat transparan karena panitia memperkenalkan siapa jurinya, namanya, asalnya, sehingga saya pun bisa mengecek dari IG mereka bahwa beliau ini adalah orang-orang hebat. Kemudian teman-teman yang saya ikuti juga sama sekali saya tidak kenal. Ada beberapa yang dari kalangan umum, yang juga pendidik, ada yang murid, ada yang anak-anak SMA, seperti itu. Jadi sangat transparan menurut saya, karena saya baru menemuinya ketika saat tes. Oke, selanjutnya pertanyaan dari yang P. Apakah benar peserta yang lolos seleksi wawancara tidak mengenal satu sama lain? Iya. Jadi sudah saya tegaskan dari tes tertulis hingga pembuatan video, bahkan tes terakhir yaitu wawancara, kami tidak mengenal satu sama lain. Karena tesnya juga dilakukan online dari rumah ya, bagaimana kami mengenal satu sama lain. Dan saya baru kenal Kensha dan juga Arifa, teman saya yang terpilih fully funded untuk program Exchange Turki ini, juga melalui grup WhatsApp yang dikumpulkan oleh panitia Global Youth Action sendiri, seperti itu. Oke, yang Ki buat kalimat ajakan untuk mengikuti program dari Global Youth Actions ya. Untuk kalimat ajakannya, ayo teman-teman ikut ya, gabung ya untuk Global Youth Action. Programnya banyak banget, tidak hanya Youth Exchange, ada lomba Olimpiade Sains Nasional, ada program mengabdi, ada program konferensi, yang pastinya bagus banget untuk mengasah skill teman-teman. Pastinya sayang kan kalau masa muda teman-teman dibuang begitu aja cuman buat rebahan dan juga mager. Nah pastinya dengan ngikutin ini teman-teman bakalan dapat banyak banget pengalaman, dan yang pasti dapat jejaring yang lebih luas lagi ya. Ayo buruan ikut, karena nggak nyesel deh, programnya bagus-bagus, dan yang pasti bikin teman-teman jadi lebih bisa berpikiran kritis dan terbuka terhadap isu-isu yang ada saat ini, karena program-program yang dibuat dari Global Youth Action semuanya disesuaikan dengan program yang terkini dan yang diinginkan dari pemerintah dan juga PBB loh, kayak gitu. Baik, untuk pernyataan selanjutnya, ini adalah pernyataan bahwa memang saya memilih untuk diuangkan.
baik karena situasi pandemi yang belum kunjung usai, sehingga saya Trisakti Agrani di sini memilih untuk di-refund uang sebesar 10 juta seperti itu, dan saya bersaksi bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun seperti itu. Pertanyaan S, berikan 3 kata untuk yang leader. Oke, yang leaders untuk kalian 3 kata dari saya. Kalian harus kreatif, mandiri, dan percaya diri ya. Itu adalah 3 kata dari saya. Baik, untuk pertanyaan T, ajakan untuk mengikuti program dari Global Youth Actions ya. Oke, ayo teman-teman jangan lupa follow IG-nya Global Youth Actions ya. Di sana banyak sekali program-program yang seru dan inovatif buat teman-teman sekalian. Dan yang pasti kalian tidak akan menyesal mengikuti programnya karena bisa meningkatkan rasa kompetisi kalian, dan juga kalian bisa menambah pengalaman, ilmu, dan juga teman dari berbagai daerah di Indonesia. Buruan gabung ya.